Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentrem Rahayu. Atas nama Majelis Jemaat GKJ Belosari mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada sore hari ini. Pada ibadah Rabu Agung saat ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Cornelius Gideon menggunakan liturgi khusus ibadah Rabu Agung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan bersama-sama masuk dalam saat ini. Kita akan berdoa bersama. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kebaikan, atas kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami hingga saat ini. Engkau begitu baik kepada kami, Engkau begitu kasih kepada kami semua, sehingga Engkau membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk bersama-sama hari tetap ini, untuk bersekutu denganmu, memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda firman-Mu, dan melakukan ibadah Rabu Agung bersama. Kiranya Tuhan yang penuh kasih senantiasa menuntun kami, membimbing kami, biarlah kami boleh beribadah dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Pusatkan pikiran kami ya Tuhan, fokuskan pikiran kami dan hati kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami berdoa kepada Bapak Penatua Cornelius Gideon dan akan memimpin jalan ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, mengurangi dengan Roh-Mu yang kudus, serta memampukan yang Maha, supaya Bapak Gideon dapat memimpin, mewartakan sabda Tuhan seturut dengan kehendak ya Tuhan. Demikian juga dengan seluruh warga jemaat yang hadir pada saat ini, dan Tuhan juga menyertai dan menolong mereka, biar kami semua boleh bersukacita di dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Majelis dan orang-orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Biar Tuhan memberkati kami semua, membimbing kami semua, sehingga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan sukacita. Bapa yang di surga, ibadah Rabu Agung sore hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir nanti, hanya kami pohonkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kami undang warga jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari KJ 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut
Dia memanggil kita untuk hidup dalam pertobatan. Biarlah semua yang datang mengatakan, sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan tak pernah meninggalkan ciptaannya. Dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan beserta Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Dan beserta saudara juga. Mungkin lampu bisa minta tolong untuk dinyalakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rabu Abu merupakan awal dari perjalanan kita memasuki masa Paskah. Melalui ibadah ini kita hendak membaharui kehidupan dalam misteri kasih Allah, Allah yang menciptakan kehidupan, menghendaki ciptaannya hidup dalam harmoni. Akibat keserakahan manusia, semesta ciptaan Allah menjadi rusak. Bila hari ini kita berkumpul untuk mendapatkan pengolasan abu, kita diundang untuk hidup dalam pertobatan. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk memasuki masa Paskah ini dengan hidup dalam pertobatan yang ditandai dengan puasa, pantang, berdoa, dan berbagi kasih pada sesama ciptaan Allah lainnya. Kita perlu melakukan pertobatan ekologis. Tindakan pertobatan ekologis dimulai dari diri sendiri. Pertobatan diri harus menghindari pertobatan yang egois dan narsis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang Maha Tinggi, Engkau mengasihi seluruh ciptaan-Mu. Engkau menerima kami apa adanya dan berkenan menerima permohonan ampun kami. Buatlah hati kami lemah lembut dan rendah hati ya Allah, agar kami senantiasa sadar bahwa kami manusia berdosa dan memerlukan belas kasih-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa terbuka untuk dibaharui bersama ciptaan Allah lainnya, serta dijadikan kami pribadi yang mengasihi seluruh ciptaan yang diciptai Allah dengan sungguh amat baik. Amin. Dalam kehidupan
sekarang bertaubatlah dengan sungguh-sungguh dan kembalilah kepadaku dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Biarlah hati kamu yang hancur itu menyatakan penyesalan. Jangan hanya memuliakan apa-apanya. Kembalilah kepada Tuhan Allah kamu. Dia penyayang dan penuh rahmat. Dia sabar dan menepati janjinya. Dia senantiasa sedia mengampuni dan tidak suka menghukum. Mungkin Tuhan Allah kamu akan mengubah pikirannya, lalu memberkati kamu dengan hasil bumi yang banyak. Oleh itu, kamu dapat mempersembahkan korban sajian dan korban curahan pada Tuhan Allahmu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila kau memenuhi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada lingkungan-lingkungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada ibadah Rabu ini, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini ya Bapa kami datang dengan hati yang rindu akan pembaruan hidup kami dalam ibadah Rabu ini ya Bapa. Kami menyadari bahwa kami sering lalai menjaga hidup yang Engkau percayakan. Bukan hanya hidup kami sendiri, tetapi juga bumi ciptaan-Mu. Ampunilah kami ketika keserakahan, ketidakpedulian, dan gaya hidup kami
melukai alam serta sesama makhluk. Lembutkanlah hati kami agar mau bertobat dengan sungguh, membuka telinga untuk mendengar firman-Mu dan mengubah langkah hidup kami menjadi lebih sederhana, penuh syukur, serta bertanggung jawab terhadap ciptaan-Mu. Wujudkanlah saat pemberitaan firman ini ya Bapa, agar setiap kata yang kami dengar dapat menumbuhkan iman, membangkitkan kesadaran, dan menuntun kami pada pertobatan yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Masih semangat ya? Ya. Tidak terasa ya Bapak Ibu, sepertinya Rabu Abu itu baru dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, tetapi ternyata hari ini sudah setahun, tapi rasanya itu baru sebentar. Nah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 2 ayatnya yang ke-15 dan Kejadian 3 ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dilanjutkan dari kitab Kejadian 3 ayatnya yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang pada saat ini boleh membaca, merenungkan dan melakukan setiap firman Tuhan itu dalam kehidupan yang nyata. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya mohon izin untuk bertanya kepada Bapak Ibu. Masih ingat boten nggih Bapak Ibu apa itu arti dari Rabu Abu? Nah, kita langsung angkat tangan. Napa Pak kita? Persiapan prapaskah. Betul Bapak Ibu nggih. Rabu Abu adalah persiapan prapaskah. Rabu Abu adalah hari pertama dalam masa prapaskah dalam tradisi gereja Kristen, khususnya gereja Katolik dan gereja Kristen Protestan. Dan kita bersyukur karena pada hari ini dan mungkin sudah beberapa tahun yang lalu GKJ Jemaat Indosari sudah melaksanakan ibadah Rabu tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada hari ini kita semua akan menerima tanda abu di jari kita sebagai simbol pertobatan, kerendahan hati dan kesadaran bahwa manusia itu berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Rabu Abu juga menjadikan ajakan untuk memulai perjalanan rohani selama 40 hari menuju Paskah melalui doa, melalui puasa, bersedekah dan perbuatan kasih. Nah Bapak Ibu, kenapa sih harus ada Rabu Abu? Apa sih pentingnya Rabu Abu dalam kehidupan kita? Pentingnya Rabu Abu dalam kehidupan kita yaitu yang pertama, Rabu Abu mengajak untuk pertobatan sejati. Umat diajak memeriksa diri, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Pentingnya Rabu Abu yang kedua adalah mengingatkan akan kefanaan manusia. Abu mengingatkan bahwa hidup di dunia itu hanya sementara, sehingga kita perlu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian pentingnya Rabu Abu dalam hidup yang ketiga adalah memulai pembaruan rohani. Masa prapaskah menjadi waktu untuk memperdalam doa,
pengendalian diri, serta peduli terhadap kehidupan sesama dan juga ciptaan. Dan yang keempat, pentingnya ragu-ragu dalam hidup yaitu menuntun pada pengharapan Paskah. Pertobatan bukanlah sebuah akhir, tetapi awal untuk menuju jalan sukacita kebangkitan Kristus. Singkatnya, ragu-ragu adalah panggilan untuk kembali kepada Tuhan dan memperbaharui hidup, agar kita lebih setia, rendah hati, dan penuh kasih. Saya ingin mengerti Bapak Ibu, kenapa ragu-ragu itu sangat penting dalam hidup kita. Jadi kita bisa memaknai ragu-ragu pada sore hari ini, dan kita mungkin jika ada ibadah ragu-ragu lagi di tahun-tahun selanjutnya, kita sudah tahu bahwa ragu-ragu itu sangat penting karena itu juga adalah suatu pertobatan bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali pada renungan firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sesuai dengan tema yang sudah dibuat, Bapak Ibu bisa membaca atau di layar akan nih. Nah, tema kita pada hari ini adalah pertobatan ekologis. Mungkin ada yang bertanya, apa itu pertobatan ekologis? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, dan sebelum bersama-sama kita memaknai sebetulnya apa sih itu pertobatan ekologis dan apa hubungannya dengan ragu-ragu, saya akan menampilkan sebuah video. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Monggo Mas Bimo bisa diputarkan. Yang ini berapa nih Mas ya? Ribu. Yang ini sama? Sama. Kemudian yang seperti itu Mas? Nah, ini Ya, ini seribuan. sama juga ya? Oke. Ini Mas, ini aja Mas ya? Berapa nih Mas? 4.000. Oke. Kan bagus. Ya, pakai Mas. Oke, ya, kembali, ya. Oke, terima kasih. Berapa? Ya, ada nih. Lu mau belajar nih? Sama dong. Pak, lu mau tasnya gitu, aduh, Mas ya, oke, pantang-pantang resep ini. Terus tasnya mau tak apa gitu? Kan gue Pak ya. Ya, mesti membayar, tapi kita harus ceritain semua. Sekarang sampah plastik dari mana-mana. Ya, kadang-kadang kalau sebenarnya pakai tas ini aku dipakai tasnya. Ya, kalau lu gimana sih? Apa yang bukan? Masuk ini ya? Iya, sudah. Sudah, berapa totalnya? 4.000 bagian. Oh, enggak. Coba keluar tas. Oh iya. Oke, makasih Mas ya. Sama. Lagi masukin apa belum botol? Biasa yang bisa sekarang tampaknya
Ya elah, cuma segini doang kok ribet sih. Ini kasih mereka aja nih, udah pada ngomong barang-barangan gitu. Bos, kamu itu dari sekarang harus belajar bawa sampah pada tempatnya. Sekarang kita tuh bisa apa di mana-mana terutama sama plastik. Di Indonesia kan banyak sekali sama plastik itu di sana sini. Betul, kalau itu tuh, industri banget Indonesia tuh penyumbang terbesar di dunia nomor 2. Betul. Kalau misalnya ya, jangan buang sembarangan. Ya, Iya deh, gue lakukan, cabut ya. Ya, sana. Bos, kamu itu dari sekarang harus belajar bawa sampah pada tempatnya. kalau misalnya ya, jangan buang sembarangan. Ya. Iya ya, sekarang aja menjadi rumah ya. Ya kan untuk kembali menjadi manusia ekonomi dan sama-sama dunia. Benar banget itu. Nah, sekarang kita aja nonton kita yang lain supaya mereka sadar akan cinta lingkungan. Oke, boleh tuh. Ya, demikian video yang sudah kita lihat bersama-sama. Saya ingin bertanya kepada kamu itu, apa yang Bapak Ibu lihat dan hal penting apa yang bisa tangkap dalam video yang sudah kita lihat bersama tadi? Ada yang berani menjawab? Halo Mas Di? Oh, Pak Dito katanya Pak, mau menjawab Pak Dito? Oh ya silakan Pak. Kalau bicara jangan asal-asalan. Kalau bicara jangan asal-asal. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain yang mau menjawab? Gak ada. Dan Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika kita melihat video yang sudah kita lihat bersama tadi, di situ ada seorang pemuda yang mirip mahasiswa ya tadi ya. Mahasiswa kalau Mas Buyung, hampir sama. Di awal itu tadi kan dia Bapak Ibu. Nah di situ kita tadi melihat ada pemuda yang membeli apa ya jajanan ya, membeli jajanan. Dia memakai plastik. Kemudian sebetulnya pemuda ini membawa tas, tapi dia tidak mau memasukkan jajanan itu ke dalam tasnya dan dia lebih memilih untuk memakai plastiknya. Dan di cerita selanjutnya ada pemuda juga yang sedang jajan dan dia membawa tas sendiri. Adakah Bapak Ibu yang sudah seperti itu? Kalau belanja sudah tidak mau dikasih plastik, bawa tas dewe. Wah, ada, bagus. Soalnya kalau saya sendiri belum seperti itu. Kalau saya biasanya kalau belanja masih minta plastik, Bapak Ibu. Nah, itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Bapak Ibu lihat dia ada pemuda yang bernama Elton tadi membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu juga seperti si Elton tadi? Boten Mbak, boten ya, bagus berarti. Nah Bapak Ibu, kemudian si Elton tadi ditegur oleh teman-temannya dan dari situ si Elton ini sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu adalah hal yang tidak benar. Dan kemudian akhirnya Elton ini sadar dan dia pada akhirnya mau membuang sampah pada tempatnya dan dia sadar juga bahwa pentingnya menjaga lingkungan aman.
Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal penting yang bisa kita ambil dari video tadi yaitu, jika saya simpulkan, yang pertama yaitu adanya perubahan hati. Perubahan hati dari yang tidak peduli menjadi peduli, dari yang tidak sadar menjadi sadar. Kemudian pentingnya yang kedua adalah orang-orang tadi mengajak kita belajar mencintai alam atau lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga, jika kita lihat atau kita mungkin bisa memahami, itu tadi adalah salah satu contoh pertobatan ekologis. Mungkin Bapak Ibu sudah agak paham ya, pertobatan ekologis itu yang seperti apa. Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, lalu sebetulnya apa itu pertobatan ekologis? Di sini ada kata pertobatan dan juga ekologis. Apa itu pertobatan? Ada yang tahu? Kita mungkin bisa menjawab apa itu pertobatan? Pertobatan artinya kita menjauh dari larangan Tuhan. Menjauh dari Larangan Tuhan dan melakukan yang yang lain mau menjawab apa itu pertobatan? Mas Dwi mungkin itu apa itu? Ya Bapak Ibu, pertobatan artinya adalah berbalik arah atau perubahan hati, pikiran dan cara hidup dari yang salah menuju yang benar di hadapan Tuhan. Pertobatan bukan hanya saja menyesal atau merasa bersalah. Pokoknya aku menyesal, aku merasa bersalah, aku sejenis tobat. Bukan seperti itu. Akan tetapi pertobatan yaitu mengakui dosa, meninggalkan cara hidup yang lama dan mulai hidup baru sesuai dengan kehendak Allah. Dalam iman Kristen, pertobatan selalu tampak dalam perubahan yang nyata, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Tetapi dia pertobatan. Kemudian kata yang kedua ada kata ekologis. Ada yang tahu ekologis? Apa sih? Lingkungan. Betul ya Bapak Ibu. Ekologis ini berasal dari kata ekologi, yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan alam, lingkungan hidup, dan ciptaan Tuhan, termasuk tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan keseimbangan kehidupan lainnya, itu termasuk ekologis. Dan jika dikaitkan dengan iman, ekologis berarti cara manusia hidup dan bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Allah. Ringkasnya Bapak Ibu, pertobatan yaitu adalah perubahan hati dan arah hidup agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ekologis artinya berkaitan dengan alam dan lingkungan ciptaan Tuhan. Jadi jika kita gabungkan apa itu arti dan pertobatan ekologis? Pertobatan ekologis yaitu pertobatan iman yang membuka cara kita memandang dan memperlakukan bumi sebagai ciptaan Tuhan. Kita sadar bahwa alam bukan milik kita, melainkan titipan Allah yang harus diusahakan dan dipelihara. Ketika kita berhenti hidup serakah, berhenti hidup merusak, dan ketika mulai hidup sederhana, peduli, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan, disitulah pertobatan itu nyata. Merawat ciptaan bukan sekedar tindakan sosial, tetapi wujud ketaatan dan ibadah kepada Tuhan Sang Pencipta. Bapak Ibu dan Saudara, lalu apa hubungan pertobatan ekologis ini dengan Rabu Abu? Pertobatan ekologis memiliki hubungan yang sangat erat dengan Rabu Abu, karena Rabu Abu mengingatkan kita bahwa manusia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kesadaran ini menolong kita melihat bahwa hidup manusia tidak terpisah dari alam ciptaan Tuhan.
Ketika kita bertobat, bukan hanya dosa terhadap manusia yang kita sesali, tetapi juga terhadap hubungan kita dengan alam ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, makna doaku pada sore hari ini mengajak kita semua untuk memperbarui hidup yang secara menyeluruh, termasuk cara kita memperlakukan alam. Jika Bapak Ibu pada saat ini mungkin masih suka buang sampah sembarangan, suka mencemari lingkungan, marilah kita bersama-sama kita bertobat untuk kita bisa mengubah cara hidup kita menjadi yang benar. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita mendengar kalimat yang sangat dalam maknanya, yaitu adalah engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kalimat ini bukan sekedar pengingat akan kematian, tetapi juga pengingat akan asal usul kita. Kita berasal dari debu tanah, dari ciptaan Allah, dan hidup kita tidak pernah terpisah dari bumi tempat kita berpijak. Aku yang nanti akan kita terima ini bukan suatu tanda kehancuran semata, melainkan tanda kesadaran bahwa manusia adalah makhluk terbatas, makhluk yang rapuh dan sangat bergantung pada Tuhan serta pada alam ciptaannya. Disinilah kita diajak merenungkan makna pertobatan, bukan hanya pertobatan moral atau rohani, tetapi juga pertobatan ekologis. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 yang sudah kita baca bersama tadi, sejak awal Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Dua kata ini sangat penting. Mengusahakan berarti menggunakan, tetapi memelihara berarti menjaga, merawat, dan melindungi. Namun yang terjadi pada saat ini atau dalam perjalanan sejarahnya, manusia sering hanya mengingat mengusahakan saja. Mereka lupa untuk memelihara. Bapak Ibu dan Saudara, tidak dipungkiri ya, pada saat ini kita hidup di zaman di mana alam itu menjerit. Banyak hutan ditebang tanpa tanggung jawab, sungai tercemar, laut penuh sampah plastik, udara semakin sesak, dan iklim tidak lagi bersahabat. Semua ini bukan sekedar masalah lingkungan, tetapi ini adalah masalah iman. Karena ketika ciptaan rusak akibat keserakahan manusia, itu berarti manusia sedang berdosa terhadap kehendak Sang Pencipta. Rasul Paulus dalam Roma 8 berkata bahwa seluruh ciptaan mengeluh dan merasa sakit bersalin menantikan pembebasan. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa alam ikut menanggung dosa akibat manusia. Jadi dosa bukan hanya berdampak pada relasi kita dengan Tuhan dan sesama, tetapi juga pada relasi kita dengan bumi atau dengan alam ciptaan Tuhan. Itulah sebabnya pada Rabu ini Tuhan memanggil kita seperti firman-Nya dalam Yoel 2 ayat yang ke-12. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan meratap. Tuhan tidak hanya meminta perubahan kita secara lahiriah, tetapi pertobatan hati, perubahan cara pandang, cara hidup, dan cara kita memperlakukan ciptaan. Pertobatan ekologis berarti kita mengakui bahwa seringkali gaya hidup kita tidak ramah terhadap bumi.
kita boros, kita membuang sampah sembarangan, kita mengeksploitasi, dan kita nyaman tanpa peduli dampaknya bagi generasi yang akan datang. Kita mungkin rajin beribadah, kan tetapi kita lupa bahwa merusak ciptaan juga melukai hati Tuhan. Dalam Matius 6, Yesus mengingatkan bahwa kesayangan sejati bukan untuk dilihat orang, melainkan lahir dari hati yang tulus. Maka pertobatan ekologis bukan hanya sekedar slogan atau bukan hanya sekedar ikut kampanye, tetapi lahir dari kesadaran rohani bahwa menjaga bumi adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Aku hidayah kita yang akan menjadi tanda pada kita hari ini, yaitu bahwa kita bukan penguasa mutlak atas bumi. Aku juga menjadi tanda bahwa kita hidup di dunia ini hanya singkat atau sementara saja. Dan aku menjadi tanda bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan meninggalkan jejak bagi dunia esok. Dan pada akhirnya, suatu hari nanti kita akan kembali menjadi debu. Masa Prapaskah adalah masa latihan rohani. Puasa dan pengendalian diri bisa kita maknai juga secara ekologis, dengan cara mengurangi konsumsi yang berlebihan, mengurangi sampah plastik, lebih bijak menggunakan energi, lebih peduli pada lingkungan sekitar, dan hal-hal kecil inilah adalah buah nyata dari pertobatan yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertobatan ekologis bukan berarti kita menyembah alam, bukan ya. Akan tetapi kita menghormati Tuhan melalui ciptaannya. Ketika kita merawat bumi, kita sedang memuliakan Allah. Dan ketika kita hidup sederhana dan bertanggung jawab, kita sedang mewujudkan kasih kepada sesama dan generasi mendatang. Kiranya lagu-lagu ini menjadi titik balik, bukan hanya menandai abu di jari kita, tetapi juga meninggalkan komitmen baru dalam hati kita, menandai hati kita dan merubah cara hidup kita. Dari abu kita diingatkan akan kerendahan hati, dan dari pertobatan kita diarahkan pada kehidupan yang mengusahakan, yang memelihara dan memulihkan ciptaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersatu. Dan mari kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga dan mulia, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Engkau memanggil kami untuk bertobat, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui perubahan hidup yang boleh memulihkan relasi kami dengan Engkau, dengan sesama dan seluruh ciptaan. Tolonglah kami agar pertobatan ekologis tidak berhenti di gereja, melainkan nyata dalam tindakan sehari-hari. Buatlah kami menjalani masa Prapaskah ini dengan setia ya Tuhan, dalam doa, dalam puasa, dalam pengendalian diri dan kepedulian yang tulus. Biarlah melalui pertobatan kami, bumi-Mu mengalami harapan baru dan nama-Mu semakin dimuliakan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan penulisan abu, dan nanti Bapak Ibu juga akan menerima abu yang akan ditandai di dalam jari Bapak Ibu dan Saudara semua. Dan sebelum kita bersama-sama menerima abu ini, mari kita masuk dalam pengantar pelayanan penulisan abu. Dalam ibadah Rabu ini, abu akan ditorehkan di jari kita. Abu ini berasal dari ranting palma yang sudah kering. Palma adalah tanaman yang dicipta oleh Allah, dan kita menggunakannya sebagai salah satu simbol dalam ibadah. Abu yang akan ditorehkan ini melambangkan kerapuhan dan kefanaan kita. Selain itu, abu juga menjadi simbol dari pengharapan dalam Kristus Yesus. Semua yang hidup akan mati dan kembali menjadi abu. Dari abu itulah Allah membangkitkan kehidupan. Di tengah kepergian bumi karena pencemaran dan kerusakan lingkungan, abu menjadi lambang keprihatinan sekaligus panggilan kita untuk menyatu dengan Allah, Sang Sumber kehidupan. Saya mengundang kita semua untuk menerima penulisan abu. Ketika nanti saya menuliskan abu dengan mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam hati Bapak Ibu dan Saudara dipersilahkan mengatakan, terima kasih Tuhan, aku menerima panggilan. Sesudah aku ditorehkan, kita diberi kesempatan untuk merenungkan hidup di hadapan Allah serta bersyukur atas rahmat Allah.
Marilah semua mempersiapkan diri kita dengan hikmat dan juga bersahabat. Mungkin saya bisa minta untuk dimatikan lampunya. Untuk penuaian aku yang pertama ini, saya akan menorehkan aku tersebut di dahi saya sendiri dengan saya mengatakan, saya bertobat dan saya percaya kepada Injil. Dan nanti Bapak Ibu untuk penulisan aku ini yang pertama nanti urutannya adalah Bapak Ibu Majelis, kemudian yang kedua nanti Bapak Ibu Jemaat, dan yang terakhir nanti adalah petugas musik dan juga multimedia. Dan nanti saya mohon bantuannya kepada Bapak Penatua Wirianto dan juga Bapak Penatua Merjowo untuk membantu saya untuk menuliskan aku.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian penoreh Abu yang sudah kita laksanakan pada ibadah Rabu Abu ini. Abu telah ditorehkan di jari kita sebagai tanda bahwa kita rapuh dan fana. Kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Namun di dalam kasih Tuhan, kita dipanggil untuk bertobat, memperbaharui hidup, dan berjalan dalam terangnya. Marilah kita menjalani masa pertobatan ini dengan kerendahan hati, berdoa, berpuasa, serta kasih kepada sesama dan seluruh ciptaan. Dan kiranya Tuhan menuntun langkah kita sampai pada sukacita yang dijanjikan. Amin. Kami mohon kepada Bapak Ibu, nanti setelah pulang dari sini, mohon untuk abu jangan dihapus nih. Bila abu ini tetap ada di jari kita mungkin sampai besok, karena ini merupakan suatu tanda pertobatan bagi kita semua. Jadilah Tuhan kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara, marilah saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan berdiri serta meletakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri,
Marilah kita nyatakan bersama pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Syukur kita dalam bentuk persembahan. Adapun dasar persembahan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 57 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermakmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Terima kasih.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita naikkan syukur kita dalam doa. Maha besar Bapa yang penuh kasih dan penuh dengan kemurahan, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami dan boleh kami nikmati setiap hari, ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama memberikan persembahan syukur kepada-Mu, ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami karena kasih-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima apa yang kami persembahkan ini, ya Bapa, sehingga persembahan dapat berguna bagi setiap pelayan kami dan berguna bagi setiap apa yang kami lakukan untuk melayani Engkau di dalam dunia ini, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga ingin untuk selalu setia kepada-Mu, memikul salib, mengenang kasih dan kemurahan-Mu, ya Bapa. Bila kami juga mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu, ya Bapa. Inilah seruan dan bersyukur kami, ya Tuhan, dan kami bersama-sama akan menyempurnakannya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi krisis yang kompleks pada saat ini, puasa masa prapaskah perlu dilakukan dengan mengingat krisis ekologis. Bumi kita merana kesakitan karena segala kerusakan yang ditimpakan kepadanya. Melalui masa prapaskah yang diawali dengan rabu-rabu, kita diutus untuk bersedekah, berdoa, berpuasa, dan berpusat pada Allah. Lakukanlah dengan keluar dari egosentris dan masuk pada gerak ekologis. Kami akan melakukannya secara sungguh dengan berkat dengan tangan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang mencipta, menyelamatkan, dan membaharui ciptaannya meneguhkan kita untuk menjadi bagian dari pemulihan ciptaan. Tangannya menuntun kita untuk berjalan seturut kehendaknya.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ampuni aku jalan cinta kita. Di satu sisi Selamat dapat. Selamat Sabtu Pak. Ya Pak, kemarin aku lagi di jalan Pak. Sibuk. Banyak lagi Pak,
Selamat datang. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan Saudara yang hari ini telah bersama-sama bersekutu dalam kebaktian Rabu Abu. Kiranya kebaktian pada petang hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita bisa mengilham betul masa-masa prapaskah hingga masa paskah nanti. Kiranya Tuhan beserta dengan kita semua. Untuk informasi ibadah yang berikutnya di hari Minggu depan adalah hari Minggu di tanggal 22 Februari 2026 akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwi Rianto dengan penggunaan bahasa Indonesia dan ujian juga berbahasa Indonesia. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara yang tidak sedang berhalangan hadir bisa bersekutu beribadah bersama di tempat ini secara offline, tapi bagi yang memang tidak dapat meninggalkan kesibukan dan aktivitas serta ada hal yang memang tidak dapat ditanggalkan, maka bisa mengikuti secara online melalui Facebook kami. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan dan wartakan. Terima kasih, selamat malam, Gusti Yesus berkati.